Alkisah, dahulu kala ada seorang saudagar kaya yang tinggal di sebuah desa yang subur. Dia juga merupakan seorang kepala desa. Tetapi karena perilakunya yang sombong dan kikir, dia tidak disukai oleh warga desa. Saudagar ini memiliki lahan pertanian yang luas dan dia hampir menguasai semua tanah di desa itu. Dia mempekerjakan orang-orang desa dengan upah yang sangat rendah. Dan dia membuat aturan yang sangat memberatkan. Bagi para pekerja yang membangkang perintahnya, maka dia dengan tidak segan-segan akan memerintahkan anak buahnya untuk memberikan hukuman. Perilaku sewenang-wenang dan kejam inilah yang membuat saudagar ini mudah untuk mengumpulkan harta. Tidak terhitung jumlah kekayaannya dari memeras keringat para pekerjanya. Perbedaan yang sangat mencolok yaitu ketika rakyatnya kekurangan makanan, si kepala desa justru makan dengan makanan yang mewah setiap harinya. Pada suatu waktu, ada seorang tua dengan pakaian lusuh seperti seorang pengemis datang ke rumah si kepala desa. Kedatangannya ingin meminta sedikit belas kasihan, karena sudah beberapa hari dia belum makan dan hanya minum air saja. Tetapi, bukannya diberi makan, namun yang didapatkannya hanya cacian dari si saudagar. Mendengar cacian ini, si kakek pun berkata, "Hai saudagar sombong dan kikir, akan tiba waktu bagimu, bersiaplah untuk menerima balasan dari semua perbuatanmu yang jahat." Setelah si pengemis tua itu pergi, kepala desa itu duduk termenung, dia terbayang-bayang kata-kata pengemis tadi. Dan pada suatu pagi, saat bangun dari tidur, tiba-tiba dia tidak dapat menggerakkan kakinya. Kepala desa ini sangat terkejut dan bingung. Dia pun lalu teringat kata-kata pengemis tua tempo hari. Segera sesudah itu, dipanggilnya para tabib desa untuk mengobatinya, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Karena itu, dia lalu membuat sebuah sayembara yang berbunyi, barang siapa yang bisa mengobati penyakit ini, dia akan mendapatkan separuh dari harta miliknya. Dan banyaklah orang datang untuk mencoba peruntungan dalam sayembara ini. Demikian juga dengan si kakek tua. Tetapi semua mereka gagal dan tidak dapat mengobati penyakit kepala desa. Dan, tiba giliran kakek tua. Tapi kakek tua ini tidak memberikan pengobatan seperti yang diminta kepala desa. Namun, si kakek tua hanya berkata, bahwa kelumpuhan ini terjadi karena sifat ketamakan sang kepala desa. Dan jika kepala desa ingin sembuh, dia harus melakukan 3 syarat ini. Pertama, kepala desa harus menghilangkan sifat sombong dan tamak itu. Kedua, kepala desa juga harus pergi ke Gunung Karang, mandi dan membersihkan dirinya di sana. Dan syarat ketiga adalah membagikan separuh harta kekayaannya kepada warga miskin. Mendengar ini, kepala desa yang pelit ini menjadi susah hati. Dan dia bergumam, katanya, mana mungkin aku memberikan separuh harta kepada warga desa dengan cuma-cuma. Tetapi setelah beberapa minggu kemudian, dia berubah pikiran. Katanya dalam hati, bagaimana mungkin aku memiliki harta berlimpah tapi aku sendiri tidak bisa berjalan? Apa artinya separuh kekayaan dibandingkan dengan kesembuhanku? Dan akhirnya, dia memutuskan untuk menuruti nasihat sang kakek tua. Ia berangkat ke Gunung Karang untuk melakukan ritual kesembuhan. Para pengawal pribadinya mengantar kepala desa ini sampai di tempat yang dikatakan oleh kakek tua. Ia duduk di atas batu dan mulai bertapa. Setelah 40 hari bertapa, tiba-tiba dari sela-sela batu di sekitarnya mengeluarkan air panas. Air itu mengeliling tempat duduknya, ia pun lalu menceburkan dirinya ke dalam air. Dan secara ajaib, kedua kakinya dapat digerakkan lagi. Setelah itu, pulanglah dia, kembali ke desanya. Lalu ia membagikan separuh hartanya kepada penduduk desa. Sifatnya pun berubah. Dia menjadi orang yang baik, bijaksana, dan suka membantu orang dan memerintah desa dengan cara yang adil.